Kelompok 3 mempersembahkan Revolusi Industri 4.0. Berikut adalah anggota dari kelompok 3. Revolusi Industri 4.0. Apa itu revolusi industri? Revolusi industri adalah perubahan besar-besaran mengenai cara manusia dalam mengolah sumber daya untuk memproduksi barang dalam berbagai sektor bisnis, sehingga berdampak pada kehidupan ekonomi, politik, bahkan sosial budaya. Sejarah revolusi industri. Pada abad ke-18, terdapat penemuan mesin uap yang mendorong munculnya kapal uap, kereta api, dan lain-lain. Lalu, pada abad ke-19, terdapat penemuan listrik dan assembly line yang meningkatkan produksi barang. Lalu, pada abad ke-20, terdapat inovasi teknologi informasi, komersialisasi personal komputer, dan lain-lain. Lalu, pada masa sekarang, terdapat kegiatan manufaktur yang terintegrasi melalui penggunaan teknologi wireless dan big data secara masif. Dampak dari revolusi industri, yaitu pendidikan. Revolusi Industri 4.0 menuntut dunia pendidikan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Sekolah perlu untuk lebih berkembang dengan keluar dari batasan ruangan kelas untuk mencoba menciptakan peluang sehingga dapat mempersiapkan siswa menghadapi tantangan pekerjaan di masa depan. Lalu, teknologi. Terdapat 9 kemajuan teknologi yang mengubah produksi suatu industri. Kemajuan teknologi biasa disebut sebagai 9 pilar utama revolusi industri 4 atau industri 4.0. Lalu, masyarakat. Dengan adanya perkembangan teknologi, gaya hidup orang juga berubah. Perubahan pola atau cara hidup tercermin sebagai perubahan radikal dalam masyarakat. Pilar-pilar fungsional revolusi industri 4.0. Yang pertama, the Internet of Things. Konsep teknologi IoT pada dasarnya adalah menghubungkan perangkat apapun dengan saklar on dan off ke internet. Lalu yang kedua, augmented reality atau AR adalah teknologi yang memperluas dunia fisik kita, menambahkan lapisan informasi digital ke dalamnya. Yang ketiga, simulation atau simulasi adalah proses menciptakan suatu lingkungan dengan mentransfer data aktual ke sistem komputer. Yang keempat, cloud computing. Penggunaan server yang jaraknya secara fisik bisa jauh dari penggunaan dengan mekanisme hosting dan tersambung ke internet untuk menyimpan, mengelola, dan memproses data. Bukan server lokal dan bukan komputer pribadi. Yang kelima, additive manufacturing atau manufaktur additif. Juga dikenal sebagai 3D printing, adalah pendekatan baru yang bersifat transformatif untuk proses produksi di industri yang memungkinkan terciptanya komponen dan sistem yang lebih ringan dan kuat. Lalu yang keenam, sistem integration atau integrasi sistem yang mengacu pada proses di mana beberapa subsistem informasi atau subkomponen digabung menjadi satu sistem yang lebih besar yang mencakup semuanya sehingga memungkinkan subsistem berfungsi bersama. Yang ketujuh, yaitu Big Data Analysis. Big Data Analysis melakukan pemeriksaan banyak data untuk mengungkapkan pola tersembunyi, korelasi antar data, dan informasi lainnya. Data yang jumlahnya besar dan kompleks dihasilkan oleh elemen-elemen industri 4.0, termasuk peralatan, mesin, proses produksi, aplikasi, produk, dan layanan. Lalu yang kedelapan yaitu Cyber Security. Cyber security adalah keadaan di mana user terlindungi terhadap kejahatan atau penggunaan data elektronik yang tidak sah atau tindakan ilegal yang diambil untuk mencapai hal ini. Yang kesembilan yaitu autonomous system. Peranan robot telah dipakai dalam sistem manufaktur untuk waktu yang lama. Dengan revolusi industri 4.0, maka teknologi robot tidak sederhana sebelumnya. Isu dan tantangan di era industri 4.0. Yang pertama, intelligent decision making and negotiation mechanism. Pada era industri 4.0, perusahaan dituntut dalam sistem pengambilan keputusan yang cepat dan optimal. Pada sistem perusahaan yang cerdas dibutuhkan lebih banyak kemampuan otonomi dan sosial sebagai faktor kunci dari sistem yang terorganisir mandiri, sehingga dapat melakukan pengambilan keputusan. Yang kedua, manufacturing specific data and analysis merupakan tantangan untuk memastikan kualitas tinggi dan integrasi data yang direkam dari sistem pabrikan.
anotasi entitas data sangat beragam dan merupakan tantangan yang semakin besar untuk menggabungkan beragam repositori data dengan semantik berbeda untuk analitik data lanjutan. Yang ketiga yaitu sistem modeling and analysis. Dalam permodelan sistem, untuk mengurangi persamaan dinamis dan menyimpulkan model kontrol yang tepat, sistem harus dimodelkan sebagai sistem manufaktur yang terorganisir sendiri, perlu dikembangkan untuk sistem yang kompleks. Yang keempat, cyber security. Faktor keamanan cyber menjadi penting seiring dengan peningkatan konektivitas dan penggunaan protokol komunikasi standar di era industri 4.0. Kebutuhan untuk perlindungan data dan sistem perusahaan dari ancaman keamanan cyber meningkatkan secara dramatis. Yang kelima yaitu investment issue. Masalah investasi adalah masalah yang agak umum bagi sebagian besar pelaku bisnis berbasis teknologi baru di bidang manufaktur. Investasi signifikan yang diperlukan untuk mengimplementasikan industri 4.0 pada awalnya adalah berupa usaha kecil dan menengah atau UKM. Nyatanya, implementasi semua pilar industri 4.0 membutuhkan sejumlah besar investasi untuk suatu industri. Rangkuman. Penggunaan teknologi industri 4.0 membawa berbagai manfaat bagi perusahaan. Meskipun evolusi industri 4.0 dikaitkan dengan perubahan teknologi dalam industri manufaktur, teknologi tersebut memiliki efek penting pada masyarakat. Meskipun ada kekhawatiran bahwa teknologi yang digunakan dalam produksi akan membawa masalah yang akan berdampak negatif pada masyarakat, seperti pengangguran. Penting juga untuk mempertimbangkan bahwa model bisnis baru akan muncul. Inovasi harus diterapkan di bidang pendidikan agar untuk melengkapi tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh konsep ini.